Iya. Sudah bisa dimulai, Bu? Tidak bisa, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Agak kurang baik, Bu, hari ini. Loh, ada apa, Pak? Kalau saya memperhatikan akhir-akhir ini, Bapak terlihat tidak ceria memang. Tidak seperti biasanya. Ya, itu dia, Bu. Apa Ibu ada waktu sekarang? Kebetulan, Pak, hari ini anak-anak jadwalnya agama. Jadi, saya ada waktu kosong sekitaran 1 jam. Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat, Bu. Kebetulan juga anak-anak sedang belajar PJOK. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama, Bu. Bagaimana? Tidak apa-apa, Pak. Silahkan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nyaman curhatnya, sekalian bisa minum teh hangat. Wah, ide yang bagus, Bu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya itu bingung mau mulai dari mana sebetulnya saya cerita ini, Bu. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang dirasakan sekarang. Kebingungan saya itu, Bu, begini. Minggu depan, anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah, Bu. Lalu, bagaimana Pak? Ceritakan coba lebih lanjut. Ini, Bu, saya khawatir kalau dia ketinggalan dalam pelajarannya nanti, Bu, kalau tidak pernah hadir. Jadi, menurut Bapak, perbincangan kita hari ini bertujuan untuk apa? Ya, saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Oh iya Pak, mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus dengan satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kalau di rumah terus, kalau di rumah dia menjaga adiknya terus, Bu, yang masih balita. Nah, jadi tidak bisa lepas. Dia tidak bisa ke sekolah, Bu. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah pernah melakukan kunjungan ke rumahnya, Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya sangat dibutuhkan di rumah untuk menjaga adiknya itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi, Bu, untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, siswa ini bisa masuk setiap hari meskipun dia membawa adiknya ke sekolah. Saya rencana begitu, Bu. Apa bisa Pak belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Ya, saya rasa bisa, Bu. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Ya. Begitu, Bu, saya punya rencana. Oh, itu bagus, Pak. Ide yang bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya, Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Ananda ini eh, secara daring agar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajarannya, Bu. Kalau begitu, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Tentu yang saya libatkan itu, Bu, termasuk orang tua murid juga, teman-teman sejawat dan siswa kelas 6, Bu.
dan bekerja sama dengan tentunya dengan orang tuanya, Bu. Bagus sekali, Pak. Ide yang sangat bagus. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi supaya Ananda ini tidak ketinggalan pelajaran ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan curhatan saya, Bu. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Bapak memang hebat. Ah, Bapak pasti bisa. Semangat ya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah agak lega setelah berbincang dengan Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Oke, sesi kedua, Bu. Ya, silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Waduh, agak pusing, Pak. Wah, loh, ada apa, Ibu? Apa yang membuat Ibu pusing? Itu dia, Pak. Apa Bapak ada waktu sekarang? Ya, kebetulan, Bu. Hari ini tidak ada agenda yang terlalu mendesak. Kalau Bapak ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan juga anak-anak sedang belajar PJOK, tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Tidak apa-apa, Bu. Silahkan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saya? Supaya nyaman curhatnya tanpa ada yang mengganggu, Bu. Wah, ide yang bagus, Pak. Ya, kalau begitu mari, Bu. Jadi ini, Bu. Apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya ini bingung. Mau mulai dari mana ya? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu pikirkan sekarang? Saya itu pusing, Pak. Tentang pekerjaan saya ini, di sisi lain harus mengajar dengan baik. Di sisi lain ada juga administrasi yang terlalu banyak harus disiapkan. Oh iya, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Ceritakan lebih lanjut, Bu. Coba. Disinilah dilemanya, Pak. Kalau saya fokus administrasi terus mengajar, saya tidak terlalu fokus karena mengajar yang baik itu tentu pemusatan perhatian, Pak. Betul, Bu. Sehingga kita tidak fokus. Jadi, menurut Ibu, perbincangan kita hari ini tujuannya untuk apa, Bu? Saya ingin menemukan solusi, Pak. Saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Pak. Oh, iya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Bu, dengan perbincangan ini, Ibu dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Silakan, Bu. Terus terang, Pak, saya sangat terbebani dengan administrasi yang begitu banyak. Betul. Ya, kalau seperti itu, Bu, apa hambatan Ibu untuk menyiapkan administrasi yang menjadi beban itu? Jadi begini, Pak, saya betul-betul tidak ada waktu untuk administrasi itu. Karena sudah mengajar, saya buat lagi administrasi untuk pembelajaran selanjutnya. Dan begitulah terus-menerus, bahkan tugas sekolah kadang saya bawa di rumah juga. Bahkan RPP harus lengkap dan rumit, Pak. Bah, lalu bagaimana rencana Ibu? Saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan teman-teman sejawat. Mereka juga mengeluarkan keluhan yang sama, Pak. Kalau seperti itu, Bu, bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Rencana pertama saya, Pak, langkah awal saya akan menemui ketua KKG untuk mengomunikasikan dengan pengawas agar administrasi sekolah bisa dikerja di KKG saja, Oh, ya. agar bisa terselesaikan terus semua sehingga kita fokus mengajar saja, Pak. Oh, betul, betul. Apa itu, Ibu? Bisa kita laksanakan? Itu dikerja melalui KKG apa? Oh, Ya.
Bisa Pak, karena hampir semua teman guru di gugus ini mengeluhkan administrasi, mengeluhkan hal yang sama. Oh, kalau begitu, Bu, itu ide yang sangat bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan semua ini dengan Ketua KKG? Iya Pak, tentu ada kesepakatan untuk melaksanakan KKG dan dalam KKG itu diatur pemberian tugas masing-masing guru. Oh Bisa ya, mengerjakan administrasi hanya satu saja, sementara yang lain dibagi kepada seluruh guru yang ada dalam KKG tersebut. betul, Bu. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan itu? Tentunya yang saya akan libatkan, Pak, pertama tentu pengawas selaku pembina, Ya, kedua kepala sekolah, selanjutnya teman-teman sejawat, pengurus KKG, dan ketua KKG. Itu yang oh, saya akan libatkan. bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi administrasi sehingga administrasi itu tidak menjadi beban lagi buat Ibu. Iya Pak, terima kasih sudah bersedia mendengarkan curhat saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Aduh, Ibu memang Bapak hebat. memang hebat. Ya, iya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.